Assalamualaikum balik maning di channel Hobi Talk, hanya sekedar hobi. Kali ini saya akan membahas tentang Channa Maruliotes atau Channa Marue. Seperti apa? Yuk kita lanjut Di video kali ini saya menegaskan, bukannya saya lebih tahu ataupun sok tahu, tapi saya menegaskan ini hanyalah sebagai teori diskusi yang saya rangkum dari berbagai sumber. Jadi jika terjadi kesalahan, mohon kritikannya dan masukannya agar kita bersama-sama lebih tahu tentang Channa Maruliotes atau Channa Maru ini Nah, Channa Maru ini masuk di golongan spesies Canidae atau ikan snakehead, masih satu keluarga dengan ikan toman atau ikan gabus yang lainnya Ikan maru ini tersebar di 3 negara yang saya tahu. Terdapat di negara Thailand, Malaysia, dan juga Indonesia Di Indonesia sendiri terdapat di Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera Di Sumatera ada di daerah Jambi dan Riau, sedang di Kalimantan Barat ada Sentarum, Semerantau, Putus Sibau, Kapuas Hulu. Di Kalimantan Tengah ada di Sampit, Pangkalabun, Kuala Kapuas, Seruyan, Katingan, Barito, dan Palangkaraya. Di Kalimantan sendiri, ikan ini disebut ikan peyang Mungkin karena kepalanya yang peyang, sehingga masyarakat di sana menyebutnya ikan peyang Dan ikan ini sebelum menjadi ikan hias yang populer di tahun 2015-an, dulunya ikan ini adalah ikan konsumsi Ikan ini mempunyai kemampuan bernafas dengan labirin atau bisa bernafas secara langsung di udara, sehingga mereka bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain di atas permukaan air atau di daratan Makanya ikan ini di tank sering terjadi atau sering loncat dan ikan ini bisa berjalan di daratan untuk beberapa menit Ikan ini sangat mudah stres Saat dia stres, warnanya langsung berubah menjadi hitam atau buluk ataupun warnanya gosong Ikan ini saya beli dan saya pelihara saat di ukuran 12 sentian dan warnanya tidak seperti ini warnanya sangat buluk dan gosong Waktu saat pertama beli,
saya taruh di tank ukuran 50 kali 30 kali 30, yang mana saat ini di tank 120 kali 50 kali 50 Ini dia penampakannya waktu masih kecil, di ukuran kisaran 12 sentian Ini dia ikannya masih kecil, warnanya hitam, buluk dan gosong Ikan ini semakin besar akan semakin bagus dan cantik Nah, sekarang kayak gini ikannya sudah hampir 1 tahun saya merawatnya dan masih bisa lebih besar dan masih bisa lebih cantik lagi Ikan ini mempunyai kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau seperti bunglon. Makanya alasnya saya kasih warna merah, berharap ikannya menjadi merah yang mana waktu saya beli katanya cana ini jenis red centarum kata sellernya Ikan ini termasuk ikan yang kuat bisa hidup di air yang sedikit dan di oksigen yang sedikit, sehingga biarpun tanpa pompa maupun tanpa aerator, ikan ini masih bisa tetap hidup Tapi untuk menjaga kebersihan dan agar air tidak kotor, lebih baik memakai pompa menghindari terjadinya penyakit. Sekarang ikannya di ukuran 30 sentian dan masih bisa besar lagi dan masih bisa berwarna dan cantik lagi dan akan tumbuh lebih banyak bunga lagi Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu bunga, apa itu capung, saya akan mencoba menjelaskannya tentang bunga dan capung yang saya tahu yang mana semakin besar ikan maka bunganya akan semakin banyak. Tapi itu balik lagi ke genetik ikannya Ada juga ikan yang sedikit bunganya jadi tidak semua ikan bunganya banyak Nah, ini yang garis-garis hitam itu yang seperti angka 9 itu disebut bar Bar ada yang simetris, ada juga yang tidak Nah, yang warnanya itu agak hitam di bagian bar itu disebut bakal bunga sedangkan yang warna putih di pinggir-pinggir bar itu disebut ring bunga atau yang sering disebut capung Nah, setiap ikan berbeda-beda ada yang tumbuh cabungnya dulu, ada juga yang tumbuh bunganya dulu, atau yang muncul warna ikannya dulu
Semua balik lagi ke kandungan apa saja yang ikan konsumsi tersebut we, atau jenis pakan apa saja yang kita kasih we, maka akan berdampak pada ikannya we. Kiranya itu dulu yang dapat saya sampaikan we. Jika ada kesalahan, mohon dikritik dan sarannya we. Sekian dan terima kasih. Salam Hobi Talk, hanya sekedar hobi. Wassalamualaikum.